8 dari kelas M92. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengembangan konsep bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Pertemuan 1 yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Dan meskipun mungkin kita dapat menyimak nyanyian atau doa, komunikasi yang diucapkan merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Yang ketiga, hubungan antara menyimak dan menulis. Menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa, di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan menulis adalah bersifat produktif. Antara menyimak dan menulis memiliki hubungan yang erat. Dari menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil semakan yang diperoleh. Yang keempat, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang perlu dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat dan mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Pertemuan kedua yaitu hakikat keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu keterampilan berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Pada hakikatnya, berbicara merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari pembicara kepada pendengar. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan. Pesan yang akan disampaikan kepada komunikator lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Pertemuan 4, membaca literal dan pemahaman. Menurut Tarrigan tahun 1985 berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Hal ini sesuai dengan membaca pada level rendah. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan membaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal dalam bacaan. Informasi tersebut ada dalam baris-baris bacaan. Pembaca tidak menangkap makna yang lebih dalam lagi, yaitu makna di balik baris-baris, yang termasuk dalam keterampilan membaca literal antara lain yaitu yang pertama, mengenal kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, mengenal unsur detail, unsur perbandingan, dan unsur utama. Yang ketiga, mengenal unsur hubungan, sebab akibat. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan. Yang kelima, menyatakan kembali unsur perbandingan, unsur urutan, dan unsur sebab akibat. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu menjelaskan hakikat keterampilan membaca kritis dan kreatif. Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Mengolah bahan bacaan secara kritis artinya dalam proses membaca, seorang pembaca tidak hanya menangkap makna yang tersurat, makna baris-baris bacaan, dan makna di baris. Beberapa keterampilan membaca kreatif yang perlu dilatihkan antara lain: yang pertama, mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Yang kedua, membuat resensi buku. Yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Dan yang keempat,
mengubah buku cerita menjadi bentuk naskah drama dan sandiwara radio. Yang kelima, mengubah puisi menjadi prosa. Yang keenam, mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Dan yang ketujuh, membuat kritik balikan dalam bentuk esai atau artikel populer. Selanjutnya, pertemuan keenam, yaitu menjelaskan hakikat keterampilan menulis. Menurut Tarigan, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Seorang tergerak menulis karena memiliki tujuan-tujuan objektif yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik pembacanya. Karena tulisan pada dasarnya adalah sarana untuk menyampaikan pendapat atau gagasan agar dapat dipahami dan diterima orang lain. Jenis-jenis menulis. Keterampilan menulis dapat kita klasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu. Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua menghasilkan pembagian produk menulis atau 4 kategori, yaitu karangan narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Selanjutnya pertemuan 7, yaitu ruang lingkup sastra anak. Apresiasi sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Nah, selanjutnya pertemuan ke-8, yaitu kita melakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9, 10, dan 11 membaca puisi. Dan pertemuan 12, 13 yaitu menguasai keterampilan menulis non-fiksi. Teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya, disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal, berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Selanjutnya, pertemuan 14 dan 15 menjelaskan hakikat keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan buku laporan. Pengertian menulis non-fiksi. Menulis non-fiksi adalah proses menghasilkan teks atau karya tulis yang didasarkan pada fakta, informasi, dan realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, manfaat menulis non-fiksi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, berbagi informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membangun kredibilitas sebagai ahli. Dan yang keempat, memperkuat keterampilan penelitian. Dan yang kelima, meningkatkan keterampilan menulis. Yang keenam, menciptakan karya yang abadi. Dan yang ketujuh, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Adapun pengertian resensi. Resensi adalah ringkasan atau ulasan singkat tentang suatu karya, seperti buku, film, atau acara. Menurut John, resensi adalah penelitian kritis tentang kualitas suatu karya dan pemaparan tentang nilai-nilai, tema, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan resensi. Tujuan resensi adalah untuk memberikan informasi, penilaian, dan evaluasi mengenai suatu karya kepada pembaca. Tujuan resensi secara umum adalah memberikan informasi, evaluasi, dan panduan kepada pembaca mengenai suatu karya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.